Halo guys, jumpa lagi di channel aku, Alma Zulfa. Tabir kelam dan yang paling menyeramkan telah aku buka kembali di Mazuleri atau Alma Zulfa Story. Episode kali ini kita intro terlebih dahulu. Sugeng rawuh para sobat Mazul, monggo sareng nglestarekaken budaya. Di tanah Jawa ada sebuah lagu yang setiap baitnya memiliki atau terasa terdengar seperti kidung kuno. Bagi sebagian orang, lagu ini hanyalah hiburan. Namun bagi yang memahami bahasa Jawa, setiap liriknya seolah memiliki arti atau pesan tentang sejarah, legenda, bahkan dunia yang tak kasat mata. Lagu ini berbunyi, Inungso Jawi panggone mamedi, esok diisi sore bakal mati. Kalimat sederhana tetapi membuat bulu kuduk berdiri. Apakah lagu ini benar-benar menceritakan sejarah Pulau Jawa, ataukah hanya sekumpulan mitos yang diwariskan secara turun-temurun? Di video kali ini kita akan mengupas makna dari balik setiap baitnya. Dan di akhir video mungkin kalian akan memandang Pulau Jawa dengan pandangan yang berbeda. Lagu ini tidak langsung berbicara dengan makhluk halus. Ia justru diawali dengan sebuah kidung penghormatan. Gatur kang tunda manik marang risang mohoyogi. Nah, diawali dengan itu. Dalam tradisi sastra Jawa, pembukaan seperti ini merupakan penghormatan kepada para resi, yogi, dan para orang-orang bijaksana. Tujuannya bukan untuk memanggil makhluk gaib, tetapi tujuannya untuk memohon kebijaksanaan sebelum menyampaikan sebuah cerita. Pada zaman dahulu, hampir semua karya sastra Jawa menggunakan atau diawali dengan doa semacam ini. Karena masyarakat Jawa percaya ilmu tanpa penghormatan kepada Tuhan hanyalah kesombongan. Suasana yang terdengar mistis sebenarnya merupakan ciri khas sastra Jawa kuno. Nungso Jawi panggone memedi. Inilah bagian lagu yang terkenal di tanah Jawa, tempat berdiamnya Memedi. Itu artinya, apakah artinya Jawa benar-benar dipenuhi dengan makhluk gaib? Belum tentu. Dalam budaya Jawa, kata Memedi bukan hanya berarti hantu, tetapi juga melambangkan sesuatu yang tidak kasat mata atau tidak terlihat, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, atau sesuatu yang membuat manusia berhati-hati. Masyarakat Jawa sejak zaman dahulu memang berdampingan dengan hutan lebat, gunung berapi, gua, dan tempat-tempat yang dianggap angker. Dari situlah lahir banyak cerita atau kisah tentang makhluk halus. Cerita-cerita itu berkembang menjadi bagian dari budaya lisan Jawa yang dikembangkan atau diwariskan secara turun-temurun. Esok diisi sore bakal mati. Nah, kalimat ini terdengar menyeramkan. Artinya atau maknanya sangat mendalam. Pagi masih hidup, belum tentu sore masih bernafas. Ini adalah pengingat bahwa hidup manusia sangat singkat. Dalam falsafah Jawa, kematian bukan sesuatu yang menyeramkan, justru menjadi pengingat manusia agar tidak sombong. Karena siapapun, miskin ataupun kaya, semuanya akan kembali kepada Sang Pencipta. Menjaga tradisi. Lagu ini kemudian mengajak masyarakat untuk tidak melupakan tradisi leluhur. Rumekso tradisi, ojo ngasih lali. Nah, pesan ini bukan berarti semua tradisi bisa diterima begitu saja atau harus diterima begitu saja. Tidak bisa ya, melainkan menjaga warisan budaya seperti bahasa, adat, gotong royong, kesenian, dan nilai-nilai kehidupan. Tradisi adalah identitas. Jika identitas atau tradisi hilang, maka sejarah perlahan akan ikut hilang. Benarkah bangsa Atlantis pernah menguasai Jawa?
Inilah yang bagian paling kontroversial. Lirik lagu menyebutkan bahwa ribuan tahun sebelum Masehi bangsa Atlantis ya pernah menguasai Nusantara. Namun hingga kali ini belum ada bukti dari arkeologi yang dapat membuktikan klaim tersebut. Atlantis sendiri berasal dari kisah yang ditulis oleh filosof Yunani, Plato. Sebagian orang yang percaya bahwa Atlantis benar-benar ada, sebagian lagi menganggap hanya cerita simbolis. Karena itu, bagian dari lagu ini lebih tepat dipahami sebagai mitologi modern yang dipadukan dengan imajinasi budaya, bukan fakta sejarah yang telah terbukti. Yuo Dwipo dan Fahien berbeda dengan Atlantis. Bagian ini memang ada sejarahnya. Pulau Jawa memang terkenal dengan sumber-sumber India kuno sebagai Yui Dwipo ataupun Pulau Jelai. Nama itu muncul di naskah India kuno. Lalu lagu juga menyebutkan peziarah Tiongkok Fahien. Ia memang seorang biksu terkenal yang melakukan perjalanan ke Asia pada abad ke-5 Masehi. Meski ada perdebatan mengenai wilayah Nusantara yang ia singgahi, tokoh Fahien adalah tokoh sejarah yang nyata. Dan disinilah lagu mencampurkan fakta sejarah dengan cerita rakyat. 5 penguasa gaib sebelum manusia. Lirik berikutnya menyebutkan bahwa sebelum Hindu Jawa datang, Hindu Buddha datang ya guys ya, Jawa dikuasai 5 lembut. Ini adalah sebagian dari sejarah, melainkan bukan dari bagian dari sejarah loh ya. Oh, ini adalah folklore masyarakat Jawa kuno. Legenda ini seperti ini biasanya berfungsi untuk menjelaskan hal-hal yang belum dipahami masyarakat pada masa lampau. Dalam dunia akademik, kisah tersebut dikategorikan sebagai folklore atau tradisi lisan. Aji Soko dan Syekh Subakir. Lagu juga menyebutkan 2 tokoh yang terkenal yaitu Aji Soko dan Syekh Subakir. Nah, menurut legenda Aji Soko adalah seorang atau sosok yang membawa aksara Jawa dan peradaban. Sementara Syekh Subakir dipercaya datang ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam, dan dalam tradisi Jawa atau tradisi lisan dikisahkan untuk menetralisir gangguan makhluk halus. Namun perlu dipahami, kisah-kisah tersebut merupakan bagian dari legenda lisan budaya Jawa. Nilai utamanya bukan untuk dibuktikan secara ilmiah, melainkan sebagai media penyampaian pesan moral dan spiritual. Oke guys, itu tadi sedikit cerita dari lagu Pulau Jawa, kisah atau lagu yang diciptakan oleh seorang YouTuber bernama, kalau nggak salah, tahu apa gitu, pokoknya ada. Nanti kalian bisa cek di YouTube-nya ya guys. Ketik aja lagu Pulau Jawa. Oke, mohon maaf apabila aku ada kesalahan dalam bercerita atau mengartikan lagu yang Anda ya pemilik lagu ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, silakan bisa dibenarkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Lestarikan terus seni budaya Indonesia dan Nusantara. Dan salam Mazul Lovers.